Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai All New Creta tahun 2022. Dan ini merupakan SUV pertama yang sudah di CKD oleh Hyundai di Indonesia. Made by Indonesian for Indonesia gitu ya. Termasuk mobil ini punya fitur yang lumayan canggih karena selain dia udah ada ADAS, dia juga bisa kalian customize seperti mobil premium. Penasaran? Dan tentunya selain desain yang sangat baru, mobil ini juga untuk tipe yang seperti ini yang kereta facelift itu world premiere itu di Indonesia, karena di India maupun di Rusia di market lain belum kedapatan kereta dengan muka baru yang sangat gahar seperti ini. So kayak apa sih SUV terbaru oleh Hyundai Motor Indonesia yang akan bertarung langsung lawan Honda HR-V? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil jauh lebih stylish dan futuristik dibandingkan kereta yang ada di India maupun Rusia, karena sekarang sudah pakai bahasa desain baru yang serupa dengan Santa Cruz dan All New Tucson. Nah, otomatis akhirnya SUV Hyundai yang dirakit di Indonesia sudah resmi meluncur di Gias 2021. Yes, this is the all new Hyundai Creta. Memang di luar sana ini sudah meluncur semenjak lama gitu ya, tapi baru diperkenalkan di Gias 2021 dan langsung berskema CKD. Iya, sehingga harganya bisa ditekan dan bisa menambah fitur-fitur yang mungkin di kelasnya itu belum ada, karena mobil ini bisa di-customize. Iya, menarik banget kan? Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Sekarang kita bahas dulu luar dan dalam, tapi kita mulai dari eksterior belakang sini seperti biasa. Bentuknya ini merupakan kereta facelift ya. Jadi dibanding yang ada di India, dibanding yang ada di Rusia, itu berbeda signifikan, terutama di bagian depan. Tapi di bagian belakang sini juga udah ada perubahan. Apa aja kita bahas sekarang. Dari atas, antena sudah shark fin, piano black seperti itu, udah cukup stylish, dan dia pun ada kayak integrated roof spoiler yang modelnya tuh menyiku ke bagian bawah sini dengan desain semi floating roof. Udah ada LED traffic stop lamp di sini dan udah ada defogger juga. Bentuk bokongnya, ini ada ubahan major di bagian panel tengah sebelah sini. Karena kalau yang lama dia kan kayak bagian taillights yang ini tuh kayak lurus nyebrang gitu, tapi sekarang dia dipisah ngikutin bentuk-bentuk headlights mobil Hyundai kekinian kayak Palisade gitu ya, yang dia kayak terpisah-pisah kayak gini gitu ya. Desainnya selera sih, tapi menurut gua ini masih agak kerasa aura Indianya gitu ya. Dan badging kereta pun di widespread di tengah sehingga elegan, kesannya kayak mobil-mobil Eropa gitu. Tentu sebagai sebuah SUV masih harus mengandung cladding hitam seperti ini supaya terkesan tangguh gitu ya. Dan juga ada aksen silver scuff plate di bawahnya yang lagi-lagi menegaskan kesan sebuah crossover. Parking sensornya terintegrasi di bagian sini, ada 3 titik udah oke, dan juga udah ada kamera mundur di bagian tengah belakang sini. Perlampuan, kita sih cukup demen effort dari mereka untuk taillights-nya, walaupun ini lampu plat nomornya masih belum LED gitu ya, jadi masa nyala kuning agak kuno kayak gini. Tapi soal taillights-nya ini apa ya, nggak jelek sih, cuman abstrak banget aja gitu, karena ini kayak ada satu garis di atas, ada satu garis mencelai di tengah, dan ada garis lagi di bagian bawah yang bentuknya tuh jadi sangat-sangat futuristik kalau bukan abstrak. Dan di sini juga teknologinya sudah LED bar untuk lampu senja, LED dots untuk lampu rem. Walaupun untuk lampu sein dia masih bohlam, dan lampu mundur di bagian bumper bawah sini juga masih bohlam biasa. Begitu ngeliat bagian samping, kelihatannya kalau kereta ini sebenarnya ada option untuk varian two-tone. Yes, kalian bisa lihat di bagian belakang sana, itu dia black top. Roofnya itu dipisah dengan satu buah panel warna silver matte kayak gini, yang langsung nyebrang kayak gini. Ini bikin mobilnya terkesan kokoh dan strong gitu ya. Ini kita cukup suka. Di atas, dia udah ada roof rail warna silver, yang memang ini roof railnya itu hanya tanda kutip styling aja, karena ini nggak bisa dipakai, nggak boleh ditaruh beban. Door handle dia full chrome, udah ada keyless entry juga di sini, jadi udah cukup oke lah kenyamanan sehari-hari, tinggal pencet tombol aja kalau kalian mau keluar dan masuk. Sekaligus ke bawah dia masih ada cladding hitam yang telus menelusuri bagian sini ya, sehingga kesan SUV tetap masih terjaga. Spion dia modelnya belum pedestal kayak SUV kekinian, masih di mount di pilar di sini, dan juga ini body color. Pengaturannya udah electric retract, auto retract, dan sudah ada
electric adjustment, termasuk di sini udah ada lampu sein. Nah, masuk konsol kaki-kaki di sini sendiri, dia menggunakan pelek yang menurut gue memang ada sesuatu yang annoying, tapi ntar gue jelasin kenapa. Di sini, secara desain sebenarnya udah cukup stylish karena dia modelnya tuh kayak kipas gini ya, dan dia tuh two-tone polish warna gunmetal kayak gini, jadi udah kekinian banget. Termasuk ini sendiri tuh peleknya ring 17 inci dan dia dibalut dengan ban Kumho Solus dengan ukuran 21560 R17. Pengereman depan belakang udah cakram semua, jadi udah oke banget, termasuk teknologi seperti ABS, EBD, Hill Start Assist gitu-gitu udah ada, dan bahkan kan mobil ini itu punya ADAS yang merupakan bagian dari Hyundai Smart Sense. Jadi udah bisa kayak auto braking, udah bisa begitu-gitu. Jadi ya secara teknologi safety juga udah lumayan canggih lah. Ubahan paling major yang ada di sebuah kereta terbaru ini adalah di bagian fascia depannya, karena ini udah bener-bener berbeda banget dengan kereta yang ada di India maupun di Rusia. Kalau yang lama dia masih pakai cascading grille model lama yang dia terpisah dari headlampnya gitu ya, dan dia modelnya kayak Palisade yang sekarang beredar. Tapi mengikuti desain Hyundai terbaru seperti Hyundai Santa Cruz ataupun Tucson yang baru, ini sekarang kereta sudah mengalami facelift yang sangat major. Sekarang dia udah ada hidden type DRL kayak gini, yang ketika mati ini akan langsung melebur ke desain bagian grillnya. Grillnya pun dia nuansa black chrome kayak gini, jadi cukup besar dan cukup intimidating. Keren ya. Jadi yang pertama kali pioneer teknologi hidden type DRL itu memang Hyundai. Dulu di Hyundai Sonata yang DRL itu langsung masuk ke bagian garis yang ke bagian pilar belakang gitu. Jadi udah cukup unik. Krom-kroman di sini sudah satin krom semua, jadi udah terkesan mewah, tidak norak. Termasuk desain bumpernya juga memang dia ala-ala kalau kata orang Indonesia sih, semua akan expander pada waktunya. Kenapa? Karena klaster lampunya itu ditaruh di bagian bawah sini. Bumpernya masih ada aksen skid plate silver di bawahnya yang menegaskan kesan SUV, tentunya nyambung ke bagian cladding hitam yang lanjut ke bagian fender sebelah sini. Kemudian perlampuan sendiri, ini juga yang kita suka karena kita bilang DRL itu nyatu ke bagian grill di atas ini striking banget, nggak mungkin salah lihat kalau lagi siang. Termasuk cluster headlightnya itu ada di bagian bawah sini, dia sudah LED juga, jadi pencahayaannya pun sudah putih. Ada beberapa cluster di sini untuk low beam, high beam, dan lampu sein juga. Walaupun memang untuk kereta dia belum di-equip dengan fog lights seperti itu. Dan secara overall, desain dari si Hyundai All New kereta atau kereta facelift yang satu ini sudah memberikan nuansa segar di kelas SUV kecil yang selama ini dihuni dengan Honda HR-V, dan Honda HR-V lagi gitu ya. Akhirnya kembaran Seltos mengaspal juga di Indonesia, dan kita akan kulik fitur lengkapnya karena mobil ini juga udah dilengkapi dengan Blue Link, termasuk udah ada Hyundai Smart Sense juga. Namun seperti yang selalu kita bilang sebelumnya, sistem mobil tuh mau secanggih apapun, mau pakai Hyundai Smart Sense, mau pakai ADAS gitu ya, tetap aja pasti nggak bisa 100% melindungi mobil kalian dari jalanan-jalanan jahanam yang ada di Indonesia. Makanya kita dari Laknats selalu merekomendasikan kalian untuk mendapatkan asuransi yang proper untuk semua kendaraan kalian, agar kalian bisa punya peace of mind pas lagi di jalan. Dan ngomongin asuransi, kita dari Laknats selalu merekomendasikan asuransi Raksa. Gua sendiri juga udah pakai di Captur gua, dan selama ini yang gua rasakan itu servisnya oke banget, pelayanannya gercep, dan tentunya bengkel kanannya itu banyak di mana-mana. Termasuk kalau misalnya kalian kenapa-napa pakai mobil baru kalian ini di jalan malam-malam gitu kan, jangan khawatir karena Raksa sendiri punya hotline 24 jam yang kalian bisa akses seharian, sehari semalam gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian pengen melakukan pembelian, gampang banget karena semuanya udah serba digital. Tinggal kalian akses website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan langsung aja beli dari sana. Maka kalian akan langsung dikontak oleh pihak Raksa 1 kali 24 jam. Ya seperti yang gue bilang, mereka gercep dan oke banget. Termasuk kalau kalian misalnya tertarik gitu ya untuk melakukan pembelian, kalian bisa kode promo dari kami dipakai, yaitu yang satu ini, Rollnuts, iya, alias Raksa Online Laknats, supaya kalian bisa dapat benefit dan bonus yang pastinya sayang banget buat kalian lewatkan. Keren-keren banget pokoknya. Dan juga kalau kalian butuh info lebih lanjut, kalian bisa check out aja untuk Instagramnya Raksa sebelah sini. Kontak marketingnya di bagian bawah sini. Kalau kalian pengen beli via marketing juga bisa, pakai kode promo kita juga sama gitu ya. Ataupun check out YouTube channelnya Raksa di bagian bawah sini. Semuanya @Raksa Online. Seperti itu. Jadi untuk urusan asuransi, kita udah buktikan sendiri, percayakan pada asuransi Raksa. Top banget pokoknya. Alright, sekarang kita lanjut pengen bedah interior dari si Hyundai All New kereta. Kayak apa sih interiornya? Yuk kita check out dalam. Interior tampil modern dengan dashboard two-tone dan setir yang serupa dengan Hyundai kekinian, tentu dengan digital speedometer dan Bose audio yang bikin experience makin mantul. Nah, tadi guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan hefty untuk ukuran sebuah SUV yang sudah CKD gitu ya. Kalau ini masih CBU India, ini beratnya cukup normal untuk baja India, tapi udah CKD ini tetap impresif. Wah, solid dan padat gitu ya.
Nah, begini aja guys interior dari si Hyundai Creta tahun 2021. Dan sebelum kita bedah interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami dengan cara klik tombol like dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Langsung Satu Jangki. Dan juga nyalain loncengnya bagi kalian semua yang pengen terus mendapat notifikasi dari kami dan main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ. Seperti itu. Alright. Oke, lanjut untuk versi Hyundai Creta, dan pertama-tama seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya memang seperti ini. Dia warna coklat tua dan udah cukup stylish lah kayak kunci Hyundai kekinian. Dan tentunya karena ini lagi pameran juga, kita belum bisa start up mobil ini, tapi secara layout mesin dan transmisi ini kan serupa dengan Kia Sonet. Iya, 1500 cc NA dengan transmisi IVT. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpaduan mesin dari si All New Creta ini serupa dengan adik dari kembarannya, yaitu Kia Sonet. 1500cc NA Smart Stream MPI bertenaga 114 horsepower dengan torsi 144 Nm, yang dimate ke transmisi CVT bernama IVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, itu udah cukup oke di kelasnya. Dan konsumsi BBM-nya kalau menilai dari Sonet, itu bisa 1:12,5. Jadi kalau di sini, dengan bobot lebih berat, harusnya bisa tembus 1:11-an. Oke lah. Interiornya mulai dari build quality and materials, memang yang agak gua sayangkan di sini adalah walaupun ini sudah facelift, udah baru gitu ya, dan waktu itu pun gua sempet kayak terlibat di R&D-nya sedikit gitu. Memang ini materials dashboard gitu ya, ini door trim masih rata-rata hard plastik gitu, dan ini ada fake stitching di sini gitu, agak disayangkan. Padahal mereka bisa banget bikin ini jadi soft pad gitu ya untuk lebih luxurious lagi. Tapi secara desain gue sih cukup suka. Glove box memang belum soft opening dan dalamnya masih hard plastik, tapi ini ada channeling untuk kalian buka supaya ngalirin AC ke bagian dalam sini. Iya, jadi ini double juga sebagai cool box. Dan juga fun fact, interior dari mobil ini untuk yang tipe ini yang kita review kan ini tipe style gitu ya. Ini warnanya itu coklat kombinasi dengan hitam seperti ini, dual tone. Tapi untuk tipe prime yang atas dia justru full black gitu ya. Jadi ya itu selera sih. Dan karena ada fitur My Own Creta, sebenarnya kalian juga bisa pilih pengen interior warna kayak gimana dan bagaimana lagi. Kemudian bagian atas ini dia memang ada center speaker, karena kan audio dari mobil ini sudah Bose gitu ya, udah oke banget. Termasuk dia ada panel black glossy yang langsung waterfall ke bagian bawah sini. AC-nya pun ada aksen-aksen kayak satin silver kayak gini, udah cukup mewah. Dan juga di sini ada audio touchscreen yang nggak nyala karena lagi pameran. Tapi ya intinya sih ini sudah audio kekinian dari Hyundai dan Kia yang tentunya udah lengkap banget karena udah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan udah bisa kayak radio. Inputnya pun udah ada USB di bawah, udah Bluetooth teleponi. Panel AC dia semi digital, iya, karena ya ini masih model puter di sini. Walaupun dia sudah digital, dia nggak ada heater, tapi chillernya bisa diatur. Udah ada auto function, dan dia pun sini arah semburnya udah lengkap ya. Kepala kaki aja, kaki dan front defogger aja. Termasuk udah ada rear defogger juga. Jadi udah cukup oke. Hazard di bagian tengah sini dia berkedip seperti mobil Eropa. Ke bawah lagi, open storage besar di sini yang ada input untuk USB-nya, ada 12 volt socket di bagian tengah dan ada USB charging port di bagian kanan. Termasuk kalau kalian taruh smartphone kalian di tengah sini, ini adalah wireless charging pad. Iya, jadi kalian bisa langsung taruh handphone kalian nge-charge, jadi cepat. Nah, ini yang kita suka di interiornya, bagian persnelingnya. Karena tuas persnelingnya ini, dia tuh T-shape gini dan dipegangnya tuh enak banget, pas banget kayak tipe-tipe yang throttle speedboat gitu loh. Jadi enak, dan ini pun ada aksen satin silvernya lagi di sini, jadi udah keren. Dia pun ada manual shift mode. Iya, ini kan transmisinya CVT yang mereka sebut IVT, tapi dikasih manual shifting. Yang kita rasain di Sonet sih, IVT itu adalah CVT terbaik yang pernah kita coba selama ini di mobil apapun gitu ya. Jadi rasanya tuh nggak kayak CVT, cukup responsif. Termasuk ada dua button kanan dan kiri untuk nyalain cooled seat, iya, karena ini juga ventilated joknya gitu ya. Termasuk ada untuk nyalain kamera belakang juga. Ke belakang lagi ada dua buah cup holder yang lagi-lagi ini ada ambient lightnya gitu ya. Oh ya, speaking of ambient light, ini ambient lightnya itu nggak hanya di sini. Jadi kalau kalian taruh minuman tuh dia nyala biru gitu kalau kayak taruh air mineral gitu ya. Tapi ambient lightnya juga
sampai ke bagian dashboard sini. Jadi di bagian sela-sela bawah sini itu bakal kelihatan nyala biru ambient light juga sampai ke bagian kanan sebelah sini. Kanannya ada electric parking brake dengan auto hold. Nah, ini yang nggak dipunya oleh saudara kembarnya ya. Termasuk ada drive mode dan traction mode yang bisa kalian pilih di bagian sininya. Ke belakang lagi, armrest yang sudah dilapis kulit, ada bagian stitching di bagian sini, dan kalian bisa buka juga untuk nge-reveal console box untuk menyimpan barang-barang di bagian tengahnya. Dan untuk tipe yang paling atas, yang tipe Prime, itu di bagian armrest ini ada built-in air purifier. Jadi bagi kalian yang mungkin lebih conscious tentang health gitu, ini akan lebih mendukung kegiatan hari-hari kalian. Karena di Indonesia, seingat gua sih, mobil biasanya kan cuma ionizer di AC gitu kan, belum ada kayak literally built-in air purifier. Jadi ini mungkin yang pertama untuk di Indonesia. Joknya, lagi-lagi kayak gue bilang, kombinasinya tuh kukulitan, two-tone, coklat dengan hitam. Untuk yang Prime dia full black, tapi motifnya sama, ada motif kayak watch strap pattern gitu di bagian tengah sini. Termasuk joknya sendiri dia sudah ventilated, jadi udah oke banget. Pengaturan joknya memang masih manual, dia bisa diatur secara slide, diatur secara recline, dan tentunya ada seat height adjuster model pompa. Nah, steering wheel ini dia sudah menggunakan desain steering wheel Hyundai terbaru yang modelnya tuh kayak ala-ala two-spoke kayak gini, udah futuristik banget. Dan ini sendiri pengaturannya sudah bisa tilt dan juga sudah bisa teleskopik. Jadi mencari posisinya itu udah enak banget. Setirnya ini juga sudah dilapis kulit gitu ya dengan stitching di sini. Jadi udah enak banget dipegangnya. Termasuk ada aksen silver dan ada tombol-tombol yang lumayan penuh karena lagi-lagi mobil ini kan sudah dilengkapi dengan ADAS. Untuk yang tipe atas, untuk yang tipe style seperti ini belum ada. Di bagian kiri ada tombol untuk volume control, ada mode, ada voice command, ada volume, stick track, Bluetooth teleponi, dan favorite button. Di bagian kanan ada untuk mengatur MID serta untuk kayak cruise control gitu-gitu diatur di bagian kanan sebelah sini. Memang dia belum ada paddle shift ya, jadi kalau pengen manual shift mode harus pakai ini. Tapi udah enak ini, gripnya kita suka. Headlight sudah auto, wiper belum, dan kita masuk ke bagian speedometernya yang tentu sudah seperti Hyundai kekinian, full digital display. Dan dia pun bisa kalian configure kalau kalian ganti-ganti drive mode, dia bakal berubah. Yang tadinya backgroundnya putih, terus jadi karbon, terus jadi eco gitu. Termasuk kontrol untuk semuanya udah lengkap banget. Itu juga ada di sini. Kontrol untuk ADAS, untuk Hyundai Smart Sense, itu semua pun bisa kalian atur-atur dari bagian sininya. Jadi udah technologically advanced ya di bagian sini. Oke lah, di kelasnya dia salah satu yang paling canggih. Nice. Sekarang lagi, engine start stop di bagian sini. Dan ada tombol besar di sini untuk matiin traction control, kayak gitu aja. Door trim sama untuk tipe ini karena dia kombinasi black and brown gitu, makanya door trimnya pun seperti itu. At least di bagian kalian taruh tangan, sikut kecil situ itu ada soft padnya dengan real stitching. Jadi ya oke lah, masih ada yang empuk-empuk walaupun cuma sedikit gitu ya. Ke bawah bisa dilihat kalau audionya sudah Bose audio, jadi udah oke banget. Termasuk di bagian bawah ada tempat penyimpanan untuk minum kalian serta door pocket kecil di bagian belakangnya. Ke atas, ini untuk bagian mirror, day night view masih manual gitu ya, jadi belum elektrokromatik. Termasuk di sini ada panel besar yang juga terkoneksi dengan sistem Blue Link. Iya, karena mobil ini pun sudah ada Blue Link, bisa kalian lewat handphone. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Di sini ada buttons untuk Blue Link-nya, termasuk buttons untuk SOS. Iya, jadi kalau kalian kenapa-napa, kalian klik tombol SOS, maka Blue Link sistemnya akan langsung ngirim kayak semacam SOS signal gitu, sehingga Hyundai bisa tahu di mana kalian berada dan bisa kirimkan bantuan untuk kalian. Perlampuan interior ada 2 buah reading lamp di bagian sini, dan juga memang karena ini tipe yang style, dia belum dapat panoramic sunroof di atas. Tapi kalau untuk tipe Prime dia sudah. Tapi karena ada my own kereta, kalian bisa custom. Bahkan untuk tipe bak, kalau kalian pengen tambahin sunroof, itu bisa, tombolnya bahkan akan di tengah sini gitu ya. Sun visor ini dia ada yang sangat annoying. Jadi di sini sendiri udah dapat di kanan dan kiri, dan juga termasuk udah dapat card holder di bagian kanan dan kirinya. Seperti itu. Alright, masuk ke baris kedua. Sama, kalian disambut oleh pintu yang beratnya cukup hefty juga, dan masuknya karena dia nggak terlalu sloping, itu jadi cukup mudah. Oke. Nah, begitu jadi rasa duduk di baris kedua dari si all new Hyundai Creta tahun 2021. Dan di sini sendiri, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Kalau gue duduk benar, di sini sisa ruangan kurang lebih sekitar 5 jari. Termasuk joknya ini udah ada ISOFIX buat kalian taruh child seat di sini juga. Dan yang gue suka, ini bagian buttressnya itu dia
nggak pendek gitu ya, jadi agak extend ke depan sehingga kalau kalian duduk bener, kaki kalian bisa tertopang dengan lumayan oke gitu ya, nggak yang terlalu ngatang-ngatang amat, really nice. Dan di sini kalian udah dapat 3 buah headrest, 1, 2, 3. Jadi kalau kalian ke bagian di jok tengah, kalian masih bisa nyender dengan cukup baik. Termasuk di bagian bawah sini juga, dia bagian tengah sini tuh humpnya tuh hampir nggak ada loh untuk sebuah SUV gitu. Jadi kan memang mobil ini front wheel drive gitu ya. Kalian masih bisa taruh kaki di tengah sini tanpa masalah sama sekali. Jadi duduk orang di tengah, walaupun orang dewasa itu masih terasa cukup oke lah. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunkan armrest dengan leather strap yang ada di sini. Dan armrest ini pun ada 2 buah cup holder di bagian depannya. Jadi ya oke lah, duduknya bisa jadi jauh lebih relax dan lebih oke. Penyimpanan selain cup holder 2 di sini, masih ada seat back pocket di belakang joknya. Ini pun kukulitan mengkerut kayak gini, terasa cukup mewah gitu ya. Termasuk ada juga slot untuk di bagian tengah sini buat kalian nyimpen handphone dan beberapa hal lain. Di door trim juga sama, door trimnya kombinasi black and brown, ada lagi empuk-empukan kecil di bagian sikut sebelah situ, termasuk real stitching. Dan juga Bose audio pun sampai ke bagian belakang sini. Di bawah penyimpanan ada door pocket dan ada untuk nyimpen minuman kalian. Fitur di belakang, pertama-tama kalian udah ke bagian AC. Iya, enak ya. Walaupun memang nggak bisa dikontrol, jadi kontrolnya ngikut yang di bagian depan, tapi at least sudah dapat di bagian sini 2. Ada 1 buah USB port yang nyala di bagian sini. Jadi kalau kalian taruh handphone di tengah, ini masih bisa kalian pakai untuk ngecharge, nggak perlu adapter apa-apa lagi. Oke, lanjut untuk ngomongin bagian bagasi dari si Hyundai Creta. Bukannya di sini, kalau kita sentuh dia sudah electric button, jadi udah modern. Dan seperti ini kalau kita lihat, memang bagasinya untuk kelasnya dia tergolong cukup oke. Bukan yang terkecil, bukan yang terbesar, tapi udah cukup banget buat menemani kegiatan hari-hari kalian. Kalau kalian pengen masukin koper medium gitu ya, di sini 3 gitu, kalau nyusunnya bener itu masih bisa. Koper large 1,5 pun masih bisa, jadi masih oke banget. Termasuk di sini pun ada kayak netting buat kalian taruh barang-barang di bawah supaya barangnya nggak mencela-mencelek kemana-mana. Dan ini pun tentunya false floor. Kalau gue buka bagian nettingnya di sini, ini gampang ya karena cuma sistem hook gini doang. Ini bisa kalian buka di bawahnya untuk nge-reveal spare tire yang memang dia full size. Iya, walaupun ini stylish tapi dia full size, sama-sama Kumho Solus dengan ukuran 21560 R17, really nice. Dan di sini pun ada lagi kayak open storage di bagian kiri, ada lampu, dan ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk kayak colokin vacuum cleaner buat bersihin bagasi, bisa di bagian sini. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, ini jok tentunya masih bisa dilipat dan dia gampang lipatnya karena langsung ada di bagian pundak sebelah sini, walaupun ini agak old school gitu ya. Sini kalau kita lipat, dia pelipatannya 60-40 dan memang dia nggak rata lantai amat gitu karena di sini masih ada hump yang kalian harus naikin kalau kalian pengen naikin barang ke bagian depan. Tapi ya kalau kalian pengen ngeluarin sih dia cukup oke karena dia rata sampai belakang, tidak ada load lip sama sekali di bagian sininya. Termasuk karena mobil ini sudah Bose audio, tentunya dia udah dapat subwoofer dari Bose yang diletakkan di bagian belakang sebelah sini gitu ya. Kita udah rasain Bose audionya di Sonet dan ini pun cukup punchy, jadi enak kalau kalian dengar lagu-lagu hip hop atau EDM gitu, udah nice banget. Sisanya cukup praktis lah untuk di kelasnya. Walaupun ya keren dan high-tech, namun beberapa aspek dari mobil ini masih menyisakan aura India dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai All New Creta. Jujur, sebenarnya gue nggak ada masalah dari desain velg si Hyundai All New Creta ini. Menurut gue udah cukup stylish dan secara ukuran dia industri standar kok, ring 17 gitu. Karena rata-rata kompetitornya juga ring 17, jadi no problem. Yang gue permasalahkan adalah ini di press fotonya peleknya tuh sama tapi digedein, jadi press fotonya tuh keren-keren dengan pelek besar. Mungkin kalau di translate tuh kayak ke ukuran ring 20 gitu dan desain yang sama, sehingga press foto dengan yang aslinya itu kayak agak nipu gitu, PHP gitu, jadi agak disayangkan gitu. Padahal desain peleknya tuh udah keren-keren aja menurut gua. Walaupun gua akui latch untuk ngelipat jok baris kedua ini cukup mudah diraih dari belakang karena ada di pundak sini, tapi dia secara desain itu mirip kayak mobil tahun 90-an. Dia model tuas jamur kayak gini gitu ya. Dan ini kurang estetik aja gitu, gimana gitu. Sebenarnya gue udah cukup senang dengan inovasi si kereta ini menaruh air purifier besar di bagian armrest tengah di sini gitu ya. Karena kan sekarang lagi zaman-zamannya kopit-kopitan, ini tuh penting banget. Tapi executionnya
can be better. Kenapa? Karena kalau gue nyalain, memang gue yakin ini bakal tenggelam di tengah audio Bose sound system yang sangat-sangat booming ini. Tapi kalau kalian lagi pengen chill, kalian matiin audio, pengen just cruising along, ini tuh pasti sangat-sangat kedengeran banget. Rasanya tuh kayak kalian lagi di hotel, terus cleaning service tuh lagi vacuum cleaner kamar sebelah, ya kayak gitu bisingnya gitu ya. Enggak bising banget, nggak kayak vacuum cleaner di kuping, enggak. Tapi kayak jadi ada white noise-nya gitu. Namun tenang, karena berkat Hyundai Smart Sense, Blue Link, serta My Own Creta, mobil ini jadi sangat canggih dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hyundai All New Creta. Seperti yang dari tadi udah gue bilang, si kereta ini punya suatu quirk yang biasanya tuh ditemukan hanya di mobil-mobil super high-end. Iya, mobil ini bisa di customize. Lebih tepatnya, kalian tinggal beli yang tipe ini, tipe trend gitu ya. Nah, tipe ini bisa kalian opsikan fitur-fitur yang ada di atasnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh semua fitur yang ada di Prime, kalian beli yang ini, terus kayak, oh, gue pengen panoramik, oke, tambahin panoramik bisa. Oh, gue pengen interior dengan Bose Audio, tambahin interior Bose Audio, bisa. Semuanya bisa kalian customize melalui program My Own Creta. Sebetulnya kita udah cukup suka dengan warna bawaan hero color dari si kereta ini karena dia sangat merah dan tentunya sangat racing. Tapi ternyata ada package di area styling yang bisa kalian tambahkan, contohnya di My Own Creta yang versi trend, untuk memberikan aksen yang lebih racing lagi. Contohnya di tipe Prime yang satu ini ya. Ini adalah front body kit, side skirt, dan rear diffuser yang semua ada kayak red line aksen gini. Jadi apapun mobilnya, misalnya mau putih, mau biru gitu ya, tetap penambahan aksen red line package seperti ini di bagian bawahnya, sehingga kereta kalian bisa tampil lebih merah itu racing. Pada saat bahas interior, tadi kan kita udah bahas ya, di bagian overhead console itu ada 2 tombol. Ada tombol yang B dan ada tombol SOS. Tombol itu apa? Itu merupakan bagian dari Blue Link-nya Hyundai. Iya, jadi kereta ini udah dilengkapi dengan Blue Link sehingga kalian bisa selalu terkoneksi ke kereta kalian dari handphone kalian. Dan ini pun fungsinya banyak ya, terbagi jadi 4 fungsi. Pertama ada remote, kedua ada safety, ketiga ada security, keempat ada alert service. Kalau kita pilih misalnya remote gitu ya, di sini kalian bisa engine start stop langsung dari handphone, bisa juga nyalain dan matiin AC langsung dari handphone, bisa buka dan tutup kunci langsung dari handphone, dan bisa misalnya nyalain alert, horn, atau light control langsung dari handphone juga. Kemudian kalau kita klik safety, dia bisa ada auto crash notification, makanya kan ini ada tombol SOS gitu ya. Misal kalian kenapa-napa, nyusruk gitu atau gimana gitu kan, dia bakal langsung kasih notifikasi bahwa kalian sedang dalam masalah dan Hyundai Service akan langsung datang ke lokasi kalian. Ada SOS Emergency Assistance juga kayak gue bilang tadi, langsung datang. Dan ada Roadside Assistance. Jadi misalnya kalian ban kempes atau misalnya nabrak atau gimana gitu kan, kalian bisa tinggal klik tombol SOS-nya, maka tim dari Hyundai akan datang untuk membantu kalian. Ini canggih banget. Di luar ini udah sering, tapi di Indonesia ini lumayan breakthrough. Oke, next, security. Nah, ini juga penting banget di Indonesia karena kan sering kejadian curanmor gitu ya. Ini bisa ada stolen vehicle notification, jadi bisa kalian keretanya dibawa kabur orang gitu, bisa kasih notifikasi. Dan ada stolen vehicle tracking, ya kalian bisa langsung nge-track posisi kereta kalian dimanapun dia berada via GPS gitu ya. Really nice. Dan termasuk ada stolen vehicle immobilization. Ini yang penting banget, karena apa gunanya nge-tracking mobil kalau kalian nggak bisa matiin dari handphone gitu kan ya. Jadi kalau mobil kabur, terus kayak udah tahu sini, tinggal dimatiin aja dari handphone, tit, mati mobilnya, dia nggak bisa jalan atau starter lagi. Canggih banget ya, luar biasa. Kemudian alert services yang terakhir, dia ada valet mode. Jadi misalnya kalau kalian udah save semua preferences kalian pas lagi nge-valet tinggal masukin valet mode, dia nggak bisa ngutak-ngutik setting, nggak bisa ngeliat-liat semua preferensi kalian. Jadi ibaratnya itu kayak mode mode service atau mode valet yang khusus buat mereka gitu. Termasuk ada geofencing, speed alert, dan time fencing alert. Jadi misalnya kalian keretanya punya anak nih ceritanya, terus kalian dibawa sama anaknya speeding, ngebut 180 gitu, kalian bisa dapat notifikasi, anjay anak gue kenceng banget gitu kan. Dan pas sampai rumah bisa tempeleng langsung di tempat kayak gitu. Jadi semua ini bisa kalian temukan di Hyundai All New Creta. Dan menurut gua Blue Link ini salah satu sistem paling canggih untuk masalah koneksi yang ada di Indonesia saat ini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Hyundai All New Creta tahun 2022. Menurut kita, ini merupakan sebuah angin segar ya di pasar small SUV di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, ini kan salah satu pasar paling gemuk yang udah ngebunuh hatchback. Memang masih dirajai oleh
Honda HR-V, tapi dengan adanya kereta ini pastinya memberikan kompetisi yang lebih sengit lagi di kelas SUV kompak. Apalagi mobil ini secara harga itu sebenarnya make sense banget. Untuk tipe yang paling atas, yang prime seperti yang di stage itu, yang Barretto Racing, itu dijual dengan harga 399 juta on the road Jakarta. Tapi untuk tipe yang bawah-bawah seperti yang style ataupun yang trend seperti ini gitu, tentunya lebih terjangkau lagi. Masuk untuk tipe yang trend ini, yang kedua dari bawah gitu ya, ini bisa kalian customize karena ada opsi My Own Creta. Ya, pertama di kelasnya, biasanya kan cuma ada di mobil premium gitu ya, kalian bisa pilih-pilih spek, kalian bisa beli yang tipe trend, terus kalian tick boxes gitu ya. Pengen tambahin opsi sunroof, bisa. Pengen tambahin opsi Bose Audio, bisa gitu ya. Tinggal kalian pilih aja dan bikin kereta sesuai spek impian kalian. Itu keren banget, terasa mobil mewah gitu ya, jadi udah nice banget. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Hyundai Motor Indonesia yang udah untuk ngulasi all new kereta ini di Laknas Satu Jangki. Sekarang mobil ini memang masih belum ada test drive-nya, jadi masih bener fresh from the oven di Gias 2021. Tapi soon tentunya pasti akan melipir juga ke dealer-dealer Hyundai yang terdekat dari rumah kalian. Karena kan sekarang dealer itu banyak banget. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut atau update-nya, kalian cek Instagram Hyundai sebelah sini. Seperti itu, so thank you banget Hyundai Indonesia. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you juga buat asuransi Raksa yang udah selalu melindungi mobil 2 dan kendaraan kita di Laknas Satu Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa tinggal check out websitenya Raksa karena pembelian semua bisa dilakukan secara online. Di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan di sana kalian tinggal ikutin tunjuknya dan bisa langsung dikontak oleh pihak Raksa 1x24 jam. Serta mereka juga punya hotline 24 jam penuh. Jadi misalnya kalau kalian kenapa-napa di jalan, di mana, lagi malam, lagi apa, itu sama sekali worry free gitu ya. Keren banget. Termasuk semua bengkel rekanan Laksa itu tentunya bukan kaleng-kaleng dan OM quality. Jadi really nice banget. Tentunya pas kalian pengen check out, jangan lupa untuk pakai kode promo kita juga yang baru ini, Rollnuts, agar kalian mendapatkan benefit lebih dan tentunya bonus yang pastinya sayang banget buat kalian lewatkan. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa check out Instagram Raksa di sebelah sini, atau check out YouTube channelnya di bagian bawah sini. Serta kalau pembelian langsung, kalian juga bisa via marketingnya Raksa di nomornya yang ada di bagian bawah sini. Seperti itu. So thank you banget Raksa, dan thank you Hyundai, dan thank you banget ke kalian yang semua download dan suka dengan karya kami. Kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Satu Jangki? Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, info otomotif menarik, dan tentunya jokes-jokes daily yang pasti akan menghibur hari-hari kalian. Oke, sekian aja sih Hyundai all new kereta yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and fast.